Kita lihat Das Kapital, tentang kapitalisme. Apa sih kapitalisme itu? Kapitalisme terjadi ketika alat-alat produksi yang berhubungan dengan, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, itu bisa dimiliki secara pribadi. Itu kapitalisme. Perusahaan apa itu, misalnya yang berhubungan dengan air, dimiliki pribadi. Ini air kan semua orang butuh, harusnya jangan dimiliki pribadi. Listrik jangan dimiliki pribadi, kalau katanya Marx. Tapi di kapitalis bisa. Air, listrik, apalagi angin, oksigen, itu kan semua orang butuh oksigen. Jangan-jangan lama-lama dimonopoli. Kan jangan-jangan besok ketawa, bernafas, harus bayar. Karena copyrightnya sudah ada yang punya. Nah, di kapitalis itu bisa terjadi. Kenapa sebagian besar alat produksi dimiliki secara pribadi dan mekanismenya diserahkan sepenuhnya pada pasar, tidak diregulasi. Pokoknya siapa yang kuat dia yang menang. Itulah nanti yang disebut kapitalis. Oke. Nah, dasarnya kompetisi dan orientasinya profit. Dan prosesnya dilindungi oleh pemerintah. Jadi saya nggak perlu jelaskan, kalian tidak harus diceritain tentang kapitalisme, karena hidup kita setiap hari itu sudah kapitalis. Kapitalis pasti tidak egaliter. Ada yang punya modal, ada yang tidak punya modal. Ada penguasa, ada yang punya perusahaan, ada yang cuma buruh. Ada pegawai, ada juragan. Itu sudah mentalitas. Dan kita dididik dan dilatih berpikir model kapitalis. Makanya hampir semuanya, saya tidak yakin, mungkin 90% yang ada di sini pasti cita-citanya jadi pegawai. Pegawai itu kan nama lain dari buruh, yang harus patuh pada juragan. Dan kamu rebutan kan, lowongan pegawai cuma 2, terus yang daftar 300. Rebutan jadi pegawai, rebutan jadi buruh. Kalau bahasanya Marx, kita terjebak dalam the idiocy of rural life. Idiocy of rural life itu kalau bahasa kasarnya deso. Jadi kalau kita masih rebutan jadi pegawai, berarti kita masih deso. Pegawai itu jelas bukan pemilik modal. Kamu punya uangnya nunggu digaji oleh juraganmu. Oke. Kelas hatred dianggap baik, kelas collaboration dianggap jelek. Karena biasanya untuk melanggengkan sistem kapitalis ini harus ada kelas. Nggak boleh orang anti kelas. Ada pemilik modal, ada buruh, ada juragan, ada anak buah, harus ada. Kalau enggak, kapitalisme nggak akan jalan. Kalau sama rata sama rasa, nggak akan jalan kapitalisme. Coba dilihat, katanya Karl Marx, esensi manusia itu kerja. Nah, ini saya tidak tahu Jokowi itu belajar Karl Marx apa enggak. Kabinetnya kabinet kerja. Tapi katanya memang esensi manusia itu kerja. Kerja mempengaruhi kesadaran, dan kesadaran mempengaruhi cara kita bekerja. Apa yang kamu lakukan berpengaruh terhadap pikiranmu, dan pikiranmu mempengaruhi caramu bekerja. Nah, itu kerja. Jadi esensi kita. Kamu eksis jadi dirimu itu kan karena apa yang kamu lakukan. Karena kerjamu. Karena kamu tiap hari belajar, maka kamu disebut pelajar. Kamu membentuk esensi kepelajaran, kebelajaran dalam dirimu. Kan gitu. Karena tiap hari ke sawah terus disebut petani.
Bukan karena petani dulu terus ke sawah. Karena tiap hari dia ke sawah lah, maka dia disebut tani. Esensi kita itu karena kerja. Cara kita berpikir ditentukan oleh kerja kita. Kerja kita menentukan cara berpikir. Jadi kerja adalah parameter eksistensial kita. Nah, bahasa kerennya begitu. Eksis tidaknya dirimu itu tergantung apa yang kamu lakukan. Oke, terus kenapa kapitalisme mengalienasi? Karena ternyata dalam kapitalisme para buruh itu tidak bekerja sendiri, tapi bekerja untuk juragannya, untuk orang lain. Biasanya orang kerja itu kan dinikmati sendiri. Mau diganti usulan lah. Nanti dilihat aja kalau ada kasus lagi. Kamu belajar, pinternya kamu nikmati sendiri. Kamu nanam pohon, buahnya kamu nikmati sendiri, ya kan? Kamu minum, manisnya kamu nikmati sendiri. Kerja kan selalu gitu, yang eksistensial. Cuma dalam kapitalisme tidak begitu. Kamu misalnya kerja di pabrik sepatu, bikin sepatu, tapi kan kamu nggak menikmati sepatumu. Sepatu ini, dan kamu tidak bisa bilang bahwa itu hasil karyamu. Saya kerja sepatu di pabrik, apa? Sepatu itu mereknya apa aja? Ya, naik Bata, sepatu Boto itu. Nah misalnya, itu kan mesti orang bilangnya, oh itu produknya Bata, bukan produknya buruhnya tadi. Kamu pakai iPad Samsung, yuk produknya Samsung, bukan buruh-buruh yang ada di Samsung. Jadi padahal yang garap itu ya buruh-buruhnya di sana, pegawai-pegawainya yang jelimeti ngatur masang apa-apa itu karya mereka, mulai bahan sampai jadi rakitan. Tapi yang bikin nggak bisa mengklaim itu karyaku. Yang bisa mengklaim ya perusahaannya Samsung. Nah, inilah karya Samsung. Jadi di sistem juragan buruh, di sistem kapitalis, orang tidak bisa menikmati hasil kerjanya. Kerja tapi nggak bisa menikmati. Minum tapi nggak bisa ketemu manisnya. Belajar tapi nggak bisa ketemu pinternya. Maka manusia jadi terasing dalam dirinya sendiri. Aku tiap hari bikin iPad Samsung, iPad aja nggak punya, nggak kuat tubuh gitu. Itu kan orang jadi terasing dari dirinya sendiri. Jadi ternyata kapitalisme mengasingkan manusia dari dirinya. Pekerjaan itu harusnya menjadi bukti eksistensialnya, tapi justru pekerjaan melenyapkan dirinya. Coba kamu lihat pegawai-pegawai di pabrik-pabrik itu berangkat pagi, kadang-kadang belum lihat matahari, pulang habis maghrib mataharinya sudah hilang. Jadi nggak pernah lihat matahari sama sekali. Dan ini yang dilihat Marx sebenarnya. Kasihan sekali ya, pagi pulang malam. Kadang-kadang terus dapat gaji, gajinya nggak seberapa. Gaji itu untuk beli barang yang dia bikin sendiri kadang-kadang juga nggak bisa. Yang tadi bikin sepatu merek Nike atau merek Bata, pegawainya sendiri beli itu nggak bisa, nggak kuat. Dia sendiri pakai sandal jepit, ya kan? Terasing dari karyanya sendiri. Jadi kapitalisme mengalienasi manusia, bikin manusia tidak jadi manusia. Nah, berarti apa? Ada eksploitasi dalam kapitalisme. Pemodal selalu dapat enak, pemodal untung, dan buruhnya semakin susah. Gambarnya kapitalis itu ini gambar yang sangat terkenal di abad modern, awal lahirnya konsep kapitalisme. Inilah piramida kapitalis.
Ya kan? Jadi kapitalis itu, coba dilihat struktur sosial itu, yang paling berat kan yang paling bawah, para pekerja. Itu kan kata-katanya, we feed all, we work for all. Kita yang kerja macam-macam, kita yang nanam padi, kita yang ngasih makan semua. Yang di atasnya kelompok borjuis, seneng-seneng cuma makan-makan. Dan mereka aman karena dijaga oleh atasnya, kelas militer. Itu ada tulisannya, we shoot you. Macam-macam ngelawan perintah juragan, tak tembak lo. Maka begitu buruhnya nuntut kenaikan gaji, dia tidak akan ketemu sama juragannya, ketemunya sama polisi, ketemunya sama militer yang jago demo. Kenapa? Ya nanti yang militer kan juga tugasnya yang melindungi borjuasi itu. Mungkin mereka dapat bayaran, ya kan? Nah, lebih aman lagi karena ada kelas ketiga yang juga melindungi struktur itu, agamawan. Itu yang melanggengkan struktur ini kan. Sabarlah, dunia itu ujian bagi orang Kristen. Iya kan? Jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak mikir, pokoknya ikhlas saja. Nanti derajat kita tinggi, besok di surga kita duduk bareng Nabi. Itu kelompok ketiga. Kalimatnya agak tidak enak, we fool you. Kita bodohi kalian. Kamu dikasih dalil, kamu dikasih fatwa, kamu dikasih, tujuannya apa? Melanggengkan ini, melanggengkan struktur, biar elitnya tetap elit, tetap menang. Dan puncaknya yang melindungi sistem itu apa? Negara. We rule you. Negara yang ngatur. Jadi kalau yang borjuis bikin sengsara yang bawah tidak apa-apa. Begitu yang bawah mau bikin sengsara yang atas, dia jangan, itu kriminal. Oh itu dibikin aturan-aturan yang melanggengkan sistem ini, karena semuanya dapat share dari kelompok borjuis itu tadi. Dalangnya ada di borjuis yang tugasnya cuma makan-makan. Semuanya kan kerja. Yang satu kerja kasar, yang atas kerja melindungi, yang kiai kerja nyari justifikasi, yang negara bikin aturan-aturan untuk melanggengkan. Tetap yang makan-makan dan seneng-seneng adalah kelompok borjuis. Jadi itu piramida sistem yang kapitalis. Karena saya bilang tadi Indonesia kapitalis, yang selalu ketawa-ketawa adalah kelompok kedua ini. Yang pemerintah, tawuran sampai hari ini, DPR mejanya dibolak-balik sampai saat ini. Kenapa? Tujuannya bikin aturan biar anak buahnya yang ada di layer borjuis itu aman, pengusaha-pengusaha yang ada di sana aman. Itu kan itu sebenarnya kalau analisisnya mah. Jadi piramida kapitalis, negara tugasnya melanggengkan sistem itu. Rohaniwan, agamawan, cari justifikasinya. Yang militer, ya kalau kekerasan terjadi mereka yang turun, dan yang borjuis tinggal minum-minum, santai-santai, ketawa-ketawa. Yang sengsara yang bawah, dia harus menanggung beban semuanya. Itu kapitalisme. Oke. Nah, apa sih yang bikin kapitalisme langgeng? Karena campur tangan rohaniwan, campur tangan negara, campur tangan militer tadi, akhirnya lahir apa? Kesadaran palsu. Yang ditindas nggak merasa ditindas, yang disengsarakan nggak merasa disengsarakan. Itu kesadaran palsu. Dalam kesengsaraanmu itu terkandung kemuliaan hidup yang luar biasa. Wah, mulia berarti aku ini, kan gitu. Orang yang ngalah itu derajatnya tinggi. Pokoknya jangan ngalah, jangan kamu ngalah aja, ikhlas aja, nanti Allah. Kesadaran palsu, kamu merasa wah aku orang ikhlas, aku orang yang derajatnya tinggi. Aku gak mau kayak mereka. Mereka urusan dunia yang dipikir, kita urusan akhirat saja yang dipikir. Ada kesadaran palsu.
biarlah mereka menindas kita, nanti dosa kita dipindah ke dia, pahalanya dia dikasih ke kita. Alhamdulillah kita bertambah banyak amalnya. Kesadaran palsu. Kadang-kadang muncul namanya sindrom Stockholm. Kadang-kadang orang malah empati pada yang menindasnya. Janganlah, jangan dicaci maki mereka kelompok borjuis. Mereka juga manusia kayak kita kok. Bayangkan kalau kita dimaki-maki juga kayak mereka, enggak juga. Nah, malah dibelain. Gitu. Ya pantas lah mereka seneng-seneng, mau itu hartanya sendiri, uang-uangnya sendiri, hasil karyanya sendiri, sudah. Nah, itu kesadaran palsu. Ya banyak sih. Kesadaran palsu itu ada banyak filosof yang ngomong. Yang dari mana kesadaran palsunya di sini? Para guru nggak sadar kalau dia ditindas. Terus di luar kesadaran palsu ada manipulasi luar biasa di dunia kapitalis, yaitu fetisisme komoditas. Untuk melanggengkan kekuasaannya, kelompok borjuis itu menciptakan fetish. Fetish itu ya kalau zaman kuno itu barang yang disembah. Pohon dijadiin Tuhan, itu kan fetish. Tulisan dijadiin jimat, itu sebenarnya fetishisme. Disakralkan. Nah, untuk melanggengkan kekuasaannya, melanggengkan dominasinya, kelompok borjuis itu biasanya menciptakan fetish, menciptakan mitos-mitos, menciptakan jimat-jimat baru. Sama-sama HP, kalau belum mereknya Samsung apa iPad apa, belum, itu masih ecek-ecek. Ada mitos baru sekarang. Merek baju, merek sepatu, merek laptop. Mana yang favorit, mana tidak. Sama-sama dangdut, kalau enggak dangdut itu enggak. Yang mana dangdut diciptakan branding fetish. Itu namanya fetishisme komoditas. Jadi barang-barang yang disakralkan, itu cirinya kapitalis sudah, untuk mempertahankan dirinya. Terus sehingga dia lama. Cuma katanya Marx, jangan khawatir, dalam jangka panjang kapitalis akan hancur sendiri. Kamu gak usah capek-capek ingin menghancurkan kapitalisme, katanya Marx. Dan kehancuran kapitalisme berarti lahirnya sosialisme, dan ketemulah kita dengan komunisme. Jadi yang dahsyat tadi, kapitalisme yang mencengkeram hidup kita, ramalannya Marx pasti hancur. Meskipun ramalannya nggak terbukti sampai hari ini, sejak abad 19. Tapi katanya Marx pasti hancur. Kenapa pasti hancur? Katanya Marx, coba dilihat. Yang pertama, kita asumsikan seandainya kapitalis itu untung besar lagi. Kalau dia untung kan perusahaannya semakin untung, perusahaannya semakin besar, uangnya semakin banyak. Dengan uang banyak kan dia melakukan ekspansi usaha atau membeli alat-alat baru, teknologi baru, membeli mesin-mesin baru. Yang semula manusia yang nangani, sekarang beli aja mesin, uang sudah untung kok. Lebih efektif, modalnya lebih kecil. Yang terjadi apa kalau beli mesin? PHK, sudah nggak butuh manusia lagi. Semuanya sudah otomatis. Jadi semakin otomatis, semakin banyak pegawai yang dipecat, semakin banyak orang yang tidak terpakai. Begitu banyak pengangguran, terjadi akan banyak masalah sosial. Kalau banyak masalah sosial, perusahaan akan terancam. Ada konflik dikit aja, yang terjadi apa? Pasti penjarahan. Habis sudah kan kalau sudah penjarahan. Kalau habis dipecat jengkel, perusahaannya dibakar, hancur sudah kapitalis. Nah, perusahaan untuk menyusahkan, apalagi perusahaannya rugi. Kalau perusahaannya rugi,
Pasti kan, kalau nggak upah pegawainya turun, atau PHK besar-besaran, atau perusahaannya tutup, atau produksinya dikurangi, sudah banyak. Pada akhirnya ya imbasnya kan pegawai. Kalau perusahaan tutup itu yang sengsara kan tetap pegawainya, nggak mungkin juragannya. Akhirnya ya banyak orang lebih sengsara, banyak orang miskin. Semakin banyak orang miskin ya daya belinya semakin jatuh. Daya belinya semakin jatuh ya perusahaannya nggak bisa menjual banyak. Ketika perusahaan nggak bisa menjual banyak ya rugi, tambah rugi dia, tambah bangkrut dan akhirnya hancur. Ramalannya mak, untung atau rugi, kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Untuk menghancurkan kapitalisme, selain tinggal ditunggu saja waktunya, ada cara yang lebih cepat, yaitu apa? Revolusi. Revolusi itu diawali dari kesadaran kaum proletar. Kalau kaum proletarnya nggak sadar, atau separuh sadar separuh nggak akan lahir revolusi. Revolusi harus diawali dari kesadaran. Kamu sadarlah dulu bahwa kamu itu ditindas. Kesadarannya jangan palsu lagi. Oke. Nah, kenapa harus revolusi? Karena nggak ada orang yang dengan sukarela menyerahkan kenikmatan yang dimiliki. Harus revolusi. Kalau evolusi kesulitan, ditunggu pelan-pelan berat. Kenapa? Sebenarnya kalau dibiarin aja hancur sendiri. Cuma mereka kan nggak akan diam aja nunggu dirinya hancur. Pasti bikin rekayasa-rekayasa. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Jadi ada manipulasi-manipulasi, rekayasa-rekayasa sehingga semakin menutupi kesadaranmu. Kesadaranmu tambah lama tambah palsu, tambah tidak jelas. Maka untuk mengatasi itu kesuwen, ayo revolusi. Nah, tapi revolusi kan kekerasan Pak. Ya gimana lagi, kalau nggak pakai jalur itu kita nggak bisa menang ya. Maka lahirlah namanya revolusi proletariat. Sebenarnya dulu kaum borjuis menang itu juga lewat revolusi. Namanya revolusi borjuis. Dari feodalisme lahir borjuasi. Karena sejarah akan berubah hanya lewat revolusi, katanya Mak. Oke. Nah, prosesnya kayak gitu nanti. Dari revolusi proletariat kemudian lahir diktatorship proletariat. Dari situ kemudian akan muncul masyarakat sosialis. Setelah masyarakat sosialis, puncaknya adalah komunis. Revolusi proletariat ya ketika orang-orang proletar memberontak pada kapitalisme. Dan pada akhirnya pasti menang, jangan khawatir. Nah kalau kalah Pak, enggak. Karena orang proletar itu orang nekat, melarat, sumpek, susah, ngamuk. Itu susah diatasi. Orang lebih mati, kan mengerikan kan itu sudah. Jadi kalau ingin bikin pasukan yang kuat, carilah orang-orang nganggur, orang-orang putus asa, orang-orang susah dilatih di situ. Sesakti apapun kamu susah membendung orang-orang itu. Dan itu orang-orang proletar. Pasti mereka menang nanti. Kalau mereka mau kompak loh ya. Sekarang nggak menang-menang karena nggak kompak. Kenapa? Ya kapitalisme nggak akan diam aja dia akan bikin trik. Nah, sudah menang proletariat akan lahir namanya diktatorship proletariat. Begitu dia menang, dia akan balas dendam. Selama ini saya ditindas, tak ambil semua hartamu, gantian. Kamu yang kemarin seneng, sekarang sengsara lah. Itu diktatorship proletariat. Biasanya kan gitu. Ketika kamu balas dendam, kemenangan pertama itu kamu pokoknya pengen seneng-seneng, euforia. Dari ditindas pengen menindas. Jadi akan ada fase kebalikannya, diktatorship proletariat. Ya, tapi lama-lama akan lahir masyarakat sosialis, akan lahir kesadaran. Ya kalau kita sama sadisnya, sama ganasnya kayak kapitalis, apa bedanya? Biar tidak lahir kapitalisme baru,
Sekarang komposisinya diganti, bukan lagi hak milik tapi milik bersama. Maka negara tugasnya sekarang mendistribusikan harta kekayaan negara secara adil. Ya pengelola negara ya orang-orang proletar itu tadi, mantan orang miskin. Ya, diasumsikan mantannya orang miskin berarti ngertilah rasanya jadi orang miskin, jadi gak serakah. Dan di tangan mereka akan lahir masyarakat sosialis. Jadi ya semua distribusi diatur secara adil, secara merata. Oke, hak milik boleh dimiliki tapi diatur dengan sangat ketat. Nah, lama-lama kalau masyarakat sosialis ini berkembang, pada puncaknya akan lahir masyarakat komunis. Ketika sudah nyampe level komunis, tidak butuh pemerintah lagi, tidak butuh negara lagi. Setiap orang sudah punya kesadaran saling berbagi. Semua hal itu milik bersama, nggak ada hak milik. Ya mungkin kecuali istri pacar, sumber daya alam maksudnya. Itu dimiliki bersama, wis, untuk bareng-bareng. Kalau sosialis slogannya from each according to his ability to each according to his work. Dari setiap orang sesuai kemampuannya, untuk setiap orang sesuai pekerjaannya. Jadi kalau di masyarakat sosialis, ya kamu bisa apa, kerjakan itu, dan kamu akan dapat balasan sesuai pekerjaanmu. Itu masyarakat sosialis. Semuanya yang ngatur negara, jangan khawatir. Kalau kaum komunis, from each according to his ability to each according to his need. Kalau di sosialis kan masih sesuai pekerjaannya, kamu bisa apa ya tak bayar segitu. Tapi kalau di masyarakat komunis, enggak. Entah kamu bisa apa, kamu kerja apa, tetap kamu akan dapat yang kamu butuhkan apa. Saya bisanya cuma nyangkul Pak, tapi saya butuh mobil ya Pak. Kalau memang negara ngatur itu ya kamu akan dapat, setiap warga akan dikasih mobil satu-satu. Karena rumahmu pedalaman, kalau nggak pakai mobil susah jalannya. Dan negara akan ngatur itu. Kalau di sosial, kalau di komunis, masyarakatnya wis sadar, jangan khawatir. Mobil ya milik bersama, berarti kan tanah ya milik bersama, kemudian air milik bersama. Jadi itu masyarakat komunis, egaliter. Makanya komunisme itu bagi banyak filosof itu utopia, mimpi. Adanya di dunia film, kartun. Kalau nggak kartun nggak bisa komunis. Oke, jadi dari revolusi proletar, diktatorship proletar, sosialis, dan komunis. Negara berarti apa? Negara cuma alat. Kalau di era kapitalis, negara itu dipakai untuk melindungi kapitalisme, melindungi sistem kepemilikan. Di era sosialis, negara mengatur interaksi antar kelas, mengatur kepemilikan bersama. Di era komunis, orang nggak butuh negara. Terus agama, ya ini agak mengembangkan Feuerbach tadi, katanya Marx, Tuhan diciptakan dalam citra manusia, bukan manusia yang diciptakan dalam citra Tuhan. Dibalik. Ya penjelasannya kayak Feuerbach tadi. Terus agama formal, katanya Marx, itu ternyata lebih banyak dipakai untuk memberi harapan pada yang miskin dan tertindas. Ada hidup sesudah mati yang lebih baik daripada hidup sekarang. Itu fungsi yang paling sering dimainkan oleh agama. Jadi orang-orang kaya konglomerat itu sebenarnya nggak terlalu butuh agama. Selama ini kan coba kamu cek ya, doamu apa? Ya Allah, rizki yang lancar, istri yang cantik, apalagi. Kemudian selalu gitu kan, sukses dalam selalu gitu. Dan orang-orang kaya kan sudah dapat itu semua. Dan katanya Marx, ya agama formal memang gunanya sering-sering kayak gitu untuk menghiburmu. Tenang aja, kita masih punya Tuhan. Oke, terus dan sering-sering juga dijadiin kontrol sosial oleh kelompok penguasa.
Islam lo ya, diinget-inget. Cirinya gini Islam, ini penguasa biasanya. Islam yang sejati itu nggak boleh marah, harus sabar. Kita kan sama-sama Islam, jadi agama dipakai sebagai kontrol. Dan katanya Marx, kalau bisa melahirkan komunisme, orang tidak butuh surga lagi, karena komunisme adalah surga di muka bumi. Kalau kamu ngomong kayak gini di luar dianggap makar kamu. Ya, kalau ada komunisme, surga akan lahir di muka bumi. Nggak perlu diserang tapi ya, agama jangan dibubarkan, jangan dimarah-marahi, dia akan bubar sendiri. Dia akan hilang sendiri di masyarakat komunis. Jadi kesimpulannya katanya Marx, agama itu hanya the opiate of the masses, candu masyarakat, opium dalam kehidupan sosial. Candu itu kan gitu, orang stres, orang depresi, orang sumpek, tidak ada jalan keluarnya terus nyabu. Agama sering memainkan peran kayak gitu. Begitu kamu kalah, begitu kamu ditindas, awas, Gusti Allah ora sare. Gusti Allah sing bales, hati-hati wae. Nggak gelem balas dhewe, mbok dibalas sendiri. Nah, karena kenapa? Karena kamu merasa nggak kuat balas sendiri. Kamu merasa nggak punya power. Oke. Jadi pikirannya Marx mungkin tidak pas dengan kita yang beragama, tapi sering-sering agama kita posisikan seperti opium. Dan itu kita nggak bisa bohong. Agama sering kita jadikan alat untuk menghibur kalau kita kalah, alat untuk kalau kita terdesak, ada agama. Sebenarnya itu yang dilihat oleh para filosof ini. Jadi mereka lihat sisi itunya loh, tidak melihat akidahmu yang kayak gimana, fikih dan tasawuf kayak enggak, dia lihat sisi itunya. Makanya kesimpulannya kayak gini. Jadi kalau mau dibilang Marx salah, iya salah. Salahnya dia tidak melihat agama secara utuh, tapi dia benar di sisi ini. Di sisi ketika banyak ternyata orang memang menjadikan agama alat manipulasi psikologis dan manipulasi sosial. Oke, cara membacanya begitu. Terakhir, ya ini untuk banyak orang nggak bisa membedakan Marxisme sama Leninisme. Di antara yang mengembangkan ajarannya Marx itu Lenin. Bedanya di situ nanti. Yang di Indonesia itu lebih bau Lenin. Jadi kalau Marx basisnya itu massa. Kalau di Lenin itu partai. Ada partai komunis. Kalau di Marx nggak ada partai komunis. Itu masyarakat sendiri yang harus berjuang. Nggak pakai partai-partai. Kalau di Marx metode revolusinya alamiah. Kita tunggu feodal ditumbangkan borjuis, dan kita tunggu borjuis akan ditumbangkan oleh kaum buruh. Ada proses natural di situ. Sementara kalau Lenin kesuwen, tidak usah ditunggu-tunggu. Ayo kita bikin partai, kita bikin organisasi, dan kita habiskan kelompok feodal dan borjuis. Itu Lenin. Berarti kapitalisme tumbang kalau di Marx karena overproduksi, karena dirinya sendiri, sistemnya sendiri yang memang rusak. Tapi kalau di Lenin dia harus ditumbangkan. Jadi Marx sifatnya pasif, kalau Lenin sifatnya aktif, ofensif. Jadi yang nyerang-nyerang, ngerusak-ngerusak itu kebanyakan model Lenin, bukan model Marx. Awas keliru. Ini orang sering campur aduk. Terakhir, ya ini ada quote-quote dari Marx. Apa sih istimewanya Marx? Di Marx sangat terasa bahwa ngomong filsafat itu ngomong kehidupan kita sehari-hari. Tidak lagi ngomong idealisme, tidak lagi ngomong langit, tidak lagi ngomong teori. Karena katanya Marx, the philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. Para filosof itu sudah terlalu banyak ngomong, terlalu banyak mikir tentang dunia ini, ngomong macam-macam in various ways. Padahal yang penting, bisa nggak dia merubah dunia?
Poinnya kan di situ. Kakean ngomong tinggu apa? Ada teori mulai zaman Socrates sampai zaman Hegel, canggih-canggih luar biasa, tapi ada dampak nyatanya enggak? Nah itu Marx. Terus ini jargonnya yang paling terkenal. Workers of the world unite. You have nothing to lose but you would change. Para pegawai, para buruh, para pekerja seluruh dunia bersatulah, bikin revolusi. Jangan takut, kalian gak akan rugi apa-apa. You have nothing to lose, kalian gak akan kehilangan apa-apa. Paling minimal hanya kehilangan rantai yang membelenggumu. Itu minimal. Ya maksimal ya mungkin mati. Ya, gak ada ruginya. Sudah hidup susah mati, alhamdulillah. Daripada susahnya berlama-lama. Jadi bersatulah. Nah kemarin, besok kalau mau daftar pegawai, bersatulah para calon pegawai, karena kalian gak akan kehilangan apa-apa. There is nothing more terrible and humiliating than to be the slave of the slave. Tidak ada hal yang lebih mengerikan dan memalukan daripada menjadi budaknya budak. Saya pegawai berarti saya budak, dan kamu manut aku berarti kamu jadi budaknya budak. Ya, jadi hati-hati jadi budaknya budak. Itu sebenarnya dia mau ngomong jangan menjadi budaknya siapapun. Kamu boleh merefer orang, merujuk orang, ikut orang, tapi jadikan itu keputusanmu bukan karena paksaannya yang kamu rujuk. Begitu itu karena paksaannya yang kamu ikuti, itu berarti perbudakan. Oke, terus ini boleh kamu pakai moments are the elements of profit. Diingat-ingat ya, ada momen apapun itu sebenarnya unsur yang bisa kalian ambil keuntungan dari sana. Momen ngaji filsafat, momen ngobrol sama teman, momen ngangkring, momen itu kan momen-momen. Ambil sebanyak mungkin manfaat, ambil sebanyak mungkin profit dari sana. Ini modusnya orang hidup. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai ngaji 2 jaman ini nggak tahu Pak saya dapat apa. Entah ambil hikmahnya sisi apanya. Mungkin sisi laptopnya yang mati hidup. Nah itu banyak pelajaran dari sana. Tapi ambil momen ini, dari sini ambil profit. Momen the element of profit. Momen apapun, ambil profit dari sana. Profit itu tidak selalu harus sifatnya intelektual atau material. Bisa moral, bisa relasi, macam-macam profit. Pinterlah mencerdasi hidupmu untuk ngambil profit sebesar-besarnya di momen apapun. Oke. Akhirnya selesai juga makan. Sebenarnya agak panjang, tapi ya bisa ringkes-ringkes. Yang penting kalian dapat poinnya. Intinya itu yang ada di pikirannya. Saya kira itu. Ketemu lagi minggu depan insyaallah. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.